Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukmamita Nizamanda. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi logaritma matematika peminatan untuk kelas 10 SMA. Oke, hari ini kita belajar untuk yang pertama yaitu pengertian logaritma. Kedua, sifat-sifat dasar logaritma dan sifat-sifat operasi logaritma. Untuk yang pertama, kita ke pengertian logaritma terlebih dahulu. Pengertian logaritma. Nah, logaritma ini merupakan kebalikan dari eksponensial. Nah, materi eksponensial sudah kita pelajari pada bab terdahulu. Ya. Sebelum kita masuk ke definisi logaritma, kita akan menjawab beberapa soal berikut ini. Nah, di sini jika 2 pangkat X sama dengan 8, maka X sama dengan berapa? X sama dengan 3. Ya. Nah, jika 2 pangkat X sama dengan 32, maka X sama dengan 5. Jika 3 pangkat X sama dengan 9, maka berapakah X? Jadi 3 pangkat berapa sih sama dengan 9? 9 kan dari 3 kali 3, maka X sama dengan 2. Jika 4 pangkat X sama dengan 16, maka X sama dengan 2. Oke, kita masuk ke definisi logaritma. Di sini A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Nah, di sini logaritma itu disimbolkan menjadi log. Ya, jadi disingkat jadi log aja, nggak usah panjang-panjang logaritma. Dengan A adalah basis, yaitu dengan syarat A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Untuk B adalah numerus, dengan syarat B-nya harus lebih dari 0 dan C adalah hasil logaritma. Nah, di sini kita review lagi tentang pertanyaan yang tadi ya. Jadi, jika 2 pangkat X sama dengan 8, maka dapat dituliskan menjadi X sama dengan 2 log 8 ya, sama dengan 3. Terus yang kedua, jika 2 pangkat X sama dengan 32, maka X sama dengan, bisa kita jadikan dalam bentuk logaritma yaitu 2 log 32 sama dengan 5. Lalu yang ketiga, jika 3 pangkat X sama dengan 9, maka X sama dengan 3 log 9 sama dengan 2. Jadi 3 pangkat berapa sama dengan 9? Jadi 3 pangkat 2. Kalau yang ini, 4 pangkat X sama dengan 16. Berarti 4 log 16 sama dengan 4 pangkat berapa sama dengan 16? 4 pangkat 2. Nah, next ke sifat-sifat dasar logaritma. Sifat 1. Sifat 1 ada A log A sama dengan 1. Nah, misal contoh 6 log 6 misal. Nah, berarti 6 pangkat berapa sama dengan 6? Berarti 6 pangkat 1. 4 log 4 sama dengan 1. Ya, 4 pangkat berapa sama dengan 1? Misal 1001 log
1001. Berarti 1001 pangkat berapa sama dengan 1001? 1. Jadi A log A sama dengan 1. Sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Misal 4 log 1 sama dengan 0 ya. Berarti 4 pangkat berapa sama dengan 1? 4 pangkat 0. 20 log 20. Berarti 20 pangkat berapa sama dengan 1? 20 pangkat 0. Untuk sifat yang ketiga, A log A pangkat N sama dengan N. Misal, contoh 2 log 2 dipangkat 3. Berarti menjadi 2 pangkat berapa sama dengan 2 pangkat 3? Berarti 3. Terus 4 log 4 pangkat 2. 4 pangkat berapa sama dengan 4 pangkat 2? Ya tetap 2. Atau gini, ini kan 4 log 16 ya. Berarti tetap 2. Sama ya. Jadi kalau ada A log A pangkat N, jawabannya N. Untuk sifat yang keempat, A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, 2 log 4 dikali 8 sama dengan 2 log 4 ya. Seperti yang di atasnya 2 log 8. Oke, kita buktikan. Yang sisi kiri terlebih dahulu. 2 log 4 kali 8 32 sama dengan 2 log 4. Berarti 2 pangkat berapa sama dengan 4? 2 ya. Terus 2 log 8. 2 pangkat berapa sama dengan 8? 3. Berarti yang ini 2 pangkat berapa sama dengan 32? 5 ya. 5. Yang ini 2 tambah 3. 5. Nah, sama hasilnya. Jadi sifat 4 terbukti. Yang kedua, sifat 5. A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah, yang tadi kan ini perkalian. Kalau perkalian jadinya ininya ditambah. Kalau ini pembagian, ininya dikurangi. Oke, langsung ke contoh. Misal berapa ya? 2 log 16 per 4 sama dengan ya, kalau menurut sifat 5 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Terus yang kiri terlebih dahulu. Jadi di sini bisa ditulis 2 log 16 per 4 sama dengan 2 log 16. 2 pangkat berapa sih sama dengan 16? 2 pangkat 4. Terus 2 log 4. 2 pangkat berapa sama dengan 4? 2. Nah, terus yang ini 2 log 4. 2 pangkat berapa sama dengan 4? 2.
Wah, nah ini tuh, wah, sama. Oke, sampai sifat yang keenam, yaitu A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Ya, contoh. 2 log 4 pangkat 3. D sama dengan 3, ya, terus dikali 2 log 4. Terus di sini dulu, yang kiri dulu. 2 log 4 pangkat 3, 64, sama dengan 3 dikali 2 log 4. 2 pangkat berapa sama dengan 4? 2. Terus 2 log 64. 2 pangkat berapa sama dengan 64? 2 pangkat 6. Di sini juga 3 kali 2, 6. Ya, berarti sama. Sip. Sifat yang ketujuh. A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, di sini A log B ini ya dijadikan menjadi seperti pecahan. Jadi kalau ada A log B, kita bisa rubah jadi log B per log A. Nah, untuk C-nya ini, ya, C-nya ini itu terserah kita. Maksudnya bisa kita isi bilangan yang menurut kita sesuai dengan ini. Misal, contoh 4 log 16. Misal 4 log 16 ya. Nah, kita jadikan ini dulu log 16 per log 4. Nah, terus kita cari kira-kira ini basisnya berapa ya enaknya. Yang bisa dilogkan 16, bisa dilogkan 4. Sepertinya 2 ya. 2. Misal kita ambil basisnya 2. Jadi 2 log 16 sama 2 log 4. Oke. 2 log 16 berapa? 2 pangkat berapa sama dengan 16? 2 pangkat 4. 2 pangkat berapa sama dengan 4? 2. Di sini 4 log 16. Berarti 4 kali berapa sama dengan 16? 4 pangkat 2. 2 sama dengan 4 per 2, 2. Sama. Oke. Sifat ke-8. A log B dikali B log C. Nah, di sini ininya sama. Nah, A log B dikali B log C. Nah, kalau ininya sama, nah B ini juga B, itu menggunakan sifat 8 bisa sama dengan A log C. Jadi langsung A log, nah langsung di ujung A log C. Contoh 2 log 8, 2 log 8 dikali 8 log 64. Nah, menggunakan sifat 8 bisa kita ubah menjadi langsung 2 log 64. Nah, kita buktikan dulu ya. 2 log 64 ini berarti 2 pangkat berapa sama dengan 64? 2 pangkat 6. Yang sisi kiri, 2 log berapa sama dengan 8? 3. Terus 8 pangkat berapa sama dengan 64? 2. Jadi 6 ya. Ketemu 6. Betul. Oke, sekarang kita ke sifat yang ke-9. A pangkat N di A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M, ya, pangkat yang akhir dibagi pangkat yang di awal, N per M A log B. Langsung ke contoh.
3 pangkat 2 log 9 pangkat 3. Nah, bisa dirubah jadi 3 per 2. Terus ini 3 log 9. Ini dulu, yang kiri dulu deh. 9, ya jadi 9 log 9 pangkat 3, 243 sama dengan 3 per 2 dikali 3 log 9, 2 ya. Ini bisa bagi, terus 9 log 243 itu berarti 9 pangkat 3. Jadi 3 sama. Atau ini bisa dicari dengan 9 log, ya ini kan 9 pangkat 3. Jadi 9 log 9 pangkat 3. Berarti menggunakan sifat 3, jadi 3 langsung. 3. Sip. Sifat yang ke-10 yaitu A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, kita buat contoh. Misal 2 log 4 sama dengan berarti 1 per ininya dibalik ya, 4 log 2. Oke, kita buktikan. 2 log 4 yaitu 2. Nah, 1 per 4 log 2 berarti 4 pangkat berapa sama dengan 2. Berarti 4 pangkat setengah ya. 4 pangkat setengah itu apa? Akar 4 sama dengan 2. Berarti di sini 1 per 4 log 2 itu berarti setengah. 1 dibagi setengah sama dengan 1 dikali 2 per 1. Berarti 2. Sah. Sifat yang ke-11. A log B sama dengan B. Contoh. 2 log 8. Nah, kalau menggunakan sifat 11 langsung kelihatan hasilnya yaitu 8 ya. Kita buktikan dulu. Di sini 2 log 8 berapa? 2 pangkat berapa sama dengan 8? 3. Jadi 8. Ya, terbukti. Oke, sifat yang terakhir, sifat 12. A log B per C sama dengan min A log C per B. 2 log 8 per 4 berarti sama dengan minus 2 log 4 per 8 ya. Kita cek dulu di sini. Yang sisi kanan 2 log 8 per 4 berarti 2 minus 2 log 4 per 8 setengah. Nah, setengah ini bisa kita rubah jadi 2 pangkat min 1. 2 log 2 berarti 2 pangkat berapa sama dengan 2? 1. Ini minus berarti kalau menggunakan sifat 3, 2 log 2 pangkat min 1 berarti menjadi ini sifat 3 ya. Ya, berarti min 1. 1 sama dengan 1. Nah, sama. Nah, sudah selesai untuk 12 sifat logaritma. Termasuk sifat dasar dan sifat yang operasi. Di sini ada latihan soal. Kita bahas, oke? Nomor 1, tulislah bentuk logaritma dari 5 pangkat 3 sama dengan 125. Berarti kalau dituliskan bisa menjadi 5 ya.
log 125 sama dengan 3. Nomor 2, pakai warna merah biar kena ya. Nomor 2, tulislah bentuk pangkat dari 5 log 625 sama dengan 4. Berarti 5 pangkat 4 sama dengan 625. Terus yang nomor 3. Nomor 3. Hitunglah nilai dari 5 log 125. 5 log 125 sama dengan, nah ini bisa begini. 125 itu kan 5 pangkat 3 ya. Nah ini menggunakan sifat 3 ya. Berarti jawabannya 3. Nah, gampang kan? Terakhir, nomor 4. Pakai warna apa ya? Pakai warna biru. Tentukan bentuk sederhana dari log kuadrat A min log kuadrat B per log A plus log B. Ingat, ini adalah kuadrat ya. Berarti kalau log kuadrat A berarti sama dengan log A kali log A. Nah, kalau di aljabar ada A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B ya. Berarti kalau log ini bisa ditulis log kuadrat A dikurangi log kuadrat B per log A plus log B. Berarti sama dengan, kalau berdasarkan A kuadrat min B kuadrat itu berarti bisa dirubah menjadi log A plus log B ya. Terus dikali log A min log B per tetap log A plus log B ya. Ini menjadi langsung log A kurangi log B. Disederhanakan lagi. Log A min log B itu, ayo, ada yang ingat sifat berapa? Ya, ini bisa dirubah menjadi log A per B. Ini jawabannya yang paling sederhana. 100. Nah, materi kita untuk kali ini sampai sini dulu, sampai sifat operasi logaritma. Untuk materi yang akan datang akan dibahas di video selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.